Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan menjawab pertanyaan dan semoga ini bermanfaat untuk kalian yang bingung gitu ya. Gimana sih cara argumen sama seorang narsisis tapi nggak mau pakai berantem gitu ya teman-teman. Jadi kita pengen berdiri membela diri kita, stand up for ourselves gitu ya. Nah tapi harus siap nih, siap nggak dulu nih gitu ya. Soalnya kalau kita berargumen merembetnya ke drama kan, biasanya dramanya tuh gede gitu, jadi males gitu kan. Nah sekarang gimana nih kita mau berargumen tapi nggak mau pakai berantem. Nah yang apa menjadi mode default mereka itu harus kalian tonton dulu, ada di video sebelumnya teman-teman, yaitu mode default seorang narsisis itu kayak gimana sih kalau ada perbedaan pendapat gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah sebuah outcome yang cukup terprediksi gitu ya. Jadi mungkin memang kita harus memanage rasa frustasi dan stres kita gitu ya. Ini tentang bukan kayak strategi taktikal gitu ya, tapi ini lebih ke mindset gitu ya di video sebelumnya. Makanya itu penting banget untuk kalian pahami terlebih dahulu, pastiin kalian udah nonton. Nah di video ini akan dijawab pertanyaan utamanya, gimana caranya kita berargumen tapi kita tuh males berantem besar dengan seorang narsisis gitu ya. Caranya gimana? Ya mungkin ini bisa cukup membantu gitu ya. Nomor satu, pertama ya kalian kumpulin bukti-bukti yang masuk akal, dan yang segalanya yang kalian ucapkan itu harus kalian percayai. Kalian yakin bahwa memang realitasnya kayak gitu dengan bukti-bukti yang valid gitu ya. Walaupun terkadang realitas, kenyataan itu kayak panas menyengat banget gitu ya di kulit seorang NPD, kiasannya kayak gitu kan. Yang kedua, berbicaranya dengan nada yang rendah aja, kalem aja, jangan menyulut emosi. Nah apa ya, kayak nggak maksa, nggak neken, nggak pressure, nggak manja, nggak nangis, nggak merengek-rengek, flat aja ya, kalem gitu ya istilahnya, tidak melibatkan emosi yang meluap-luap gitu ya. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, simpel, jangan muter-muter, nggak usah diulang-ulang kayak roller coaster atau apalagi ruwet gitu ya. Jadi jelas dan padat aja kalau kita mau berargumen dengan seorang narsisis. Yang keempat ya, kita tetap teguh tentang kebenaran yang ada, yang kita percayai, walaupun kita nggak bisa maksa kan mereka mau percaya, mau terima atau enggak. Nah jadi kita udah bersifat ya kita menyampaikan tapi tidak memaksa gitu ya. Kemudian yang nomor 5, kita udah punya rencana, siapkan rencana. Kalau memang nggak diterima ya kalian udah harus tahu, kan tadi udah tahu mode defaultnya kayak gitu. Jadi langkah selanjutnya apa, dan buktikan selanjutnya bahwa kalian memang berpegang pada hal yang benar, bahwa kalian emang terang yang benar gitu. Jadi ibaratnya udah punya contingency planning, udah tahu next stepnya harus gimana. Kalau memang ibarat kita harus ngobrol sama dinding terus mau diapain lagi, jadi kalian udah punya contingency planning gitu ya. Itu yang nomor 5. Nomor 6, percayalah bahwa tujuan kalian udah tercapai, yaitu untuk menyampaikan pendapat. Soalnya tujuannya itu mungkin untuk menyampaikan pendapat udah tercapai, tapi tujuannya bukan untuk memenangkan lomba debat kusir. Soalnya that's enough. Kalau misalkan kalian goalnya itu harus menjejeli semua pendapat kalian, harus mereka, seorang narsis ini harus mengikuti kalian walaupun mereka selalu denial, itu agak sulit gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau berargumen tanpa berantem sama seorang narsisis harus punya mindset ketika kalian menyampaikan pendapat, goalnya sudah tercapai, walaupun kita nggak bisa memaksakan apa yang kita sampaikan diterima oleh seorang narsisis gitu teman-teman. Yang ketujuh, kendalikan emosi kalian, karena pasti pada masa-masa seperti itu ada rasa stres, rasa frustasi gitu ya. Jadi paling utama kendalikan emosi kalian dan balik ke healing atau recovery yang paling utama yang kalian sedang lakuin teman-teman gitu ya. Semoga 1-7 ini cukup membantu gimana sih kita ya berargumen lah, menyampaikan pendapat atau bahkan kita mungkin membela diri gitu ya, tapi tidak harus berantem atau ribut yang gede banget gitu ya dengan seorang narsis. Walaupun kemungkinan apapun pasti tetap ada gitu ya teman-teman. Namanya menghadapi seorang narsisis tentu tidak mudah. Aku thank you banget untuk semua yang udah sampai di video ini, yang mau like, comment, subscribe. Semoga healingnya, semoga semua dilancarkan gitu ya teman-teman. Jangan lupa mampir ke @unsecret.narsisis.
Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat.